jumpa lagi dengan saya Black Hole Audio. Saya ingin sharing untuk teman-teman yang belum bisa ya. Kalau udah profesional abaikan saja. Ini buat teman-teman yang masih awam untuk mengetahui transistor itu baik atau jelek, masih layak dipakai atau enggak. Itu saya akan share cara pengukurannya dan untuk mengetahui transistor itu jenis NPN atau PNP. Nanti next video saya mau share lagi cara testing transistor sejenis IGBT maupun FET. Cara ngukurnya gimana, kondisinya masih baik atau jelek, negatif atau yang jenis positif, nanti saya share. Oke, ini saya ada transistor NJW, tipenya seperti ini. Ini tipenya NJW. Ada Toshiba bekas 5200 dan 1943. Ini dan juga ada Sanken. Ini bekas semua. Ini masih baik atau enggak? Ini nanti kita cek. Jangan di skip ya, nanti biar teman-teman yang masih awam biar tahu. Oke, kita mulai dari Toshiba dulu ya. Ini Toshiba, kita cek. Ini kondisinya bekas, masih bisa digunakan atau enggak, kita cek. Dan untuk untuk AVO nya sendiri kita atur skala. Untuk lebih mudahnya ya relatif lur. Kalau saya untuk testing kondisi elko maupun kondisi transistor, saya lebih suka dengan AVO analog jarum. Ya karena lebih mudah aja bagi menurut saya. Kalau untuk tegangan-tegangan listrik tertentu di titik-titik tertentu untuk urusan power driver ataupun maupun yang servis televisi itu kalau bisa pakai digital biar lebih akurat bacanya. Kalau untuk transistor saya lebih suka pakai AVO jenis ini lur. Murah lur AVO-nya lur. Jadi enggak biaya banyak untuk yang mainan elektronik. Kita atur dulu ya. Untuk AVO-nya ini kita setel di skala untuk menghindari kesalahan ya. Kita atur di skala 1 kilo. Di 1 kilo. Kalau saya di 1 kilo untuk menghindari kesalahan, soalnya ukuran 1 kilo ini pas. Maksudnya kalau di 100 ada di 100 ohm ya, di X100 ini kadang biasa dari ukuran. Kadang kalau transistor rusak itu enggak kedetek. Kalau 1 kilo itu pas, tapi kalau 10 kilo itu terlalu over lur. Jadi transistor normal pun nanti kalau AVO-nya enggak akurat bisa terbaca short ya, karena ini terlalu sensitif. Kalau untuk pasnya saya suka yang 1 kilo. Ini menurut saya udah pas lur untuk cek transistor. Oke. Bentar. Diatur dulu kameranya lur. Nah, seperti ini. Aduh, deglek. Oke ya. Agak sulap, ganjil dikit. Bentar. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Aduh, agak silau ya, maaf. Oke lur, jadi cara ngetesnya kayak gini. Aduh, nggak enak, gini aja. Kayak gini aja, oke.
Duh, sulap, bentar. Nah, seperti ini lur. Oke. Ini saya mulai dari transistor Sanken. Oke. Transistor gendut. Seperti ini. Kita cek ya. Kita cek. Kita tes. Ini kondisinya masih baik atau enggak. Ini nanti dia mati jarumnya. Oke. Kita tes, kita bolak-balik. Ini pengenalannya basis, kolektor, emitter. Semua transistor bipolar sama kodenya. Ada yang terbalik, yang basisnya dari sini, kolektor, emitter. Ada basisnya yang di tengah juga. Ini kalau ini jenis-jenis transistor final, jadi basisnya di sini lur. Oke, track. Nah, kalau jarumnya itu bablas atau maksudnya langsung menuju angka 0, itu transistor putus. Nah, ini enggak jalan, tapi ini jalan, berarti dia putus. Kita balik lagi, putus. Nah, ini berarti transistornya putus. Kalau ini jenis-jenis yang putus, kalau dibolak-balik jarumnya jalan itu putus. Oke, ini putus lur. Ini rusak. Dan jenis Toshiba kita cek seperti ini. Ini jenis Toshiba. Nah, ini jalan tapi dia enggak di angka 0. Ini dari basis ke kolektor ya tadi ini. Lalu basis ke emitter. Nah, ini jalan menunjukkan angka. Nah, lalu jarum AVO kita pindah di prob merah ya, kita pindah di kolektor. Dia jalan apa enggak? Kalau enggak jalan berarti dia enggak putus. Lalu tahan dulu, kita kasih pindah jarum negatif ya, yang hitam. Dia enggak pindah. Lalu kita pindah jarum yang positif di emitter, dia enggak pindah. Kita pindah yang negatif ke tengah, dia enggak pindah jarumnya. Jadi ini transistor normal. Patokannya kayak gini lur. Yang transistor normal itu yang gerak hanya cukup 2 kali gerakan. Maksudnya kalau ini kan jenis SA itu PNP ya. Jadi kita cek basisnya pasti positif ya. Ini basisnya. Kita cek di kolektornya jalan atau enggak. Kalau jalan dia normal, tapi menunjukkan angka. Dan lalu kita pindah di emitter, jalan, berarti dia normal. Lalu kita pindah ke kolektor yang probnya positif, dia enggak jalan. Jadi kita bolak-balik pun enggak ada yang jalan. Jadinya jalannya itu hanya cukup 2 kali. Basis ke kolektor dan basis ke emitter. Dia jalan. Kalau kita bolak-balik dia enggak jalan, berarti dia normal. Normal lur. Nah, ini transistor baru lur. Dan ini saya masih kasih tutorial cara mengukur untuk mengetahui dia NPN atau PNP transistor kotak. Oke, pastikan kita tahu ya titik basisnya. Nanti kalau nggak tahu titik basisnya, yang bingung kayak transistor macam jengkol kan nggak ada patokan. Ini mungkin teman-teman yang masih awam untuk transistor jengkol basisnya yang mana ya, yang ini mungkin mengira-ngira. Tapi nanti saya kasih tutorialnya untuk mengetahui. Kalau sempat ya saya kasih tutorial cara mengetahui pin basis kolektor dan emitternya. Ini untuk mengetahui basis kolektor emitternya ini gampang lur. Basisnya pasti ada di sisi ini. Pasti kalau menghadap ke sini di sisi kiri ya. Kalau menghadap ke depan ini saya cek. Kita ceknya seperti ini. Ini bolak-balik gak apa-apa ya nanti. Ini kita cek. Nah, kalau jalan, nah seperti ini jalan. Nah, ini berarti nanti, nah ini kalau jalan basis ke kolektor, basis ke emitter, ini pasti transistor PNP. Nah, kalau dibalik kan tidak jalan. Nah, dibalik gak jalan.
Ini yang merah ini positif dan yang hitam probe hitam ini negatif ya. Jadi kita lihat basis ke kolektor jalan, basis ke emitter juga jarum jalan. Jadi ini adalah PNP. Jadi positif, negatif, positif. Oke. Ini PNP. Jadi ini pasti NPN. Nah, kita coba pakai jarum seperti ini, dia pasti nggak jalan. Nah, karena ini PNP positif dan negatif. Nah, ini nggak jalan berarti dia jenis. Nah, kita coba lagi jarum dibalik. Jarum dibalik. Ini ada negatif dan positif ya. Ini kita tes. Nah, itu jarum jalan. Basis ke emitter jalan. Nah, kita pindah tengah, dia nggak jalan. Dia normal karena transistor baru. Hehe. Jadi kalau ini jalan berarti dia negatif dan positif ya. Jadi ini negatif ke positif dan negatif. Nah, jadi ini NPN. Nah, caranya gitu lur. Ini jenis NPN dan yang ini PNP. Cukup itu aja lur, sharing dari saya lur. Itu cara tadi untuk mengetahui transistor normal atau enggaknya, untuk mengetahui basis kolektor emiternya gimana. Nanti saya share lengkap lagi lur, cara mengetahui pin dari kaki-kaki transistor. Ya nanti itu agak ribet lur, tapi nanti saya insya Allah lah, nanti kalau sempat saya share. Ini setidaknya bisa membantu teman-teman yang awam untuk mengetahui transistor, terutama transistor yang bekas atau servisan ya. Kalau teman-teman ada service power yang awam, bisa mengetahui transistornya layak pakai atau enggak. Nanti ini transistor itu gampang kok, aslinya kalau semuanya jebol, dibolak-balik jarum tetap jalan, itu 100% jebol itu lur. Ya tapi kerusakannya enggak mesti, kadang dari basis ke kolektor itu jalan maaf ini PNP ya, dari basis ke kolektor kadang jalan, kadang dari basis ke emitter kadang nggak jalan, itu pun bisa jebol, itu bisa indikasi jebol. Tapi kalau dibolak-balik itu jebol semua, itu 100% rusak atau alias minta dibuang, beli yang baru. Oke lur, terima kasih. Untuk sekian, next video saya mau share lagi rangkaian-rangkaian yang bermanfaat untuk teman-teman yang berhobi ya, yang hobi di bidang elektronika, yang terutama yang masih awam. Saya pun juga masih awam, belajar bareng-bareng. Ini ada ada cara-cara tersendiri untuk mengetahui komponen yang rusak yang mana, jadi saya share aja lur. Nanti next saya mau share tes caranya mengetahui jenis MOSFET ya atau IGBT itu masih rusak atau masih bisa digunakan, nanti insya Allah saya share. Oke lur, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.